kami akan ngebahas kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Aku Angelia Agatha, kelas 15 absen 4 yang akan membahas kerajaan Samudra Pasai. Aku, Aurelia Ibrahim, kelas 15, nomor absen 6, akan membahas tentang Kesultanan Demak. Aku, Agita Bulan Gracia, 11 absen 2, akan membahas kerajaan Aceh. Guys, tapi kalian tahu nggak kenapa Sultan Samudra Pasai itu bisa termasuk dalam kerajaan Islam di Indonesia? Nggak tahu. Nih, sini deh, baca. Kalau di buku aku, di situ jelasin, pada kerajaan ini terdapat dua dinasti, yaitu dinasti Merokair dan Merasilu. Kerajaan ini didirikan pada pertengahan abad ke-11 oleh Sultan Maharaja Mahmud Syah dari dinasti Merokair. Raja terakhir dari dinasti Merokair yaitu Tengku Samudra atau disebut dengan Nazimuddin. Terus akhirnya dia tuh diganti kerajaannya. Terus abis itu dia diganti karena Nazimuddin tidak memiliki keturunan dan Nazimuddin bukan orang asli Indonesia, melainkan dia orang Mesir. Setelah Nazimuddin wafat, ada kekosongan kekuasaan atau disebut dengan vacuum of power. Lalu dipulihkan oleh Sultan Malik Al-Saleh dari dinasti Maurasilu dan kepemimpinan dilanjutkan oleh keturunannya yaitu Muhammad Malik Az-Zahir, Mahmud Malik Az-Zahir, Ahmad Malik Az-Zahir, dan akhirnya runtuh kerajaan ini. Nah, tapi kalian kepo nggak sih kesultanan siapa aja yang ada di masa kejayaan Samudra Pasai? Siapa aja emang? Nah, kalau aku baca lagi di bawah, dia tuh punya 3, yaitu Sultan Malik Al-Saleh, Muhammad Malik Az-Zahir, Mahmud Malik Az-Zahir. Sultan yang mencapai kejayaan tuh siapa aja sih? Nih, kalau aku baca lagi di bawah, Sultan yang mencapai di masa kejayaannya yaitu Sultan Malik Al-Saleh. Kenapa dia bisa dibilang seperti itu? Karena yang pertama, sistem pemerintahan terstruktur rapi. Yang kedua, keamanan angkatan laut dan darat juga terstruktur rapi. Yang ketiga, membuka pelabuhan di Selat Malaka rel. Gitu. Terus Jel, kehidupan ekonomi, sosial, sama politiknya kayak gimana sih? Nih Git, rel, dengerin ya. Kehidupan ekonominya, yang pertama, menjadi pusat perdagangan internasional. Yang kedua, ramai dikunjungi pedagang dari Tiongkok, India, Arab, dan Persia. Yang terakhir, komoditas utama berupa lada, kapur, barus, dan emas. Kalau kehidupan sosialnya, yang pertama, masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Yang kedua, Islam berkembang pesat dan menjadi pusat studi Islam. Lalu, kehidupan politiknya, yang pertama, adanya 2 dinasti dalam satu kerajaan yaitu dinasti Merokair dan Merasilu. Yang kedua, adanya hubungan diplomatik dengan negara lain seperti Tiongkok, India, dan juga Malaka. Nah, aku udah selesai nih ngejelasin gimana sejarah Kesultanan Samudra Pasai. Coba dong, Mit, kamu jelasin gimana sih sejarah Kesultanan Aceh? Nah, awalnya lokasi Aceh itu ada di Kerajaan Pedir, lalu berkembang jadi kerajaan besar di ujung barat Nusantara. Nah, kita pasti kepo kan kondisi sosial dan politiknya. Nah, Aceh itu juga menjadi kerajaan Islam yang kuat dengan wilayah luas sampai semenanjung Malaya. Dan sultan yang mencapai puncak kejayaan itu adalah Sultan Iskandar Muda. Mereka juga memiliki kekuasaan militer yang besar dan aktif melawan Portugis. Pusat perdagangan internasional, nah itu tuh ada lada, timah, dan emas. Dan menjalin hubungan dengan bangsa Eropa serta Timur Tengah. Dia juga memiliki sistem pemerintahan teratur, hukum adat, mahkota alam. Lalu kehidupan sosial itu juga dipengaruhi Islam, tetapi ada golongan bangsawan atau teuku dan ulama atau tongku. Lalu pernah terjadi konflik internal antara golongan dan perbedaan aliran, yaitu Syiah dan Sunni. Setelah masa kejayaan, Aceh melemah karena konflik internal dan tekanan Belanda. Nah, jadi gitu. Terus kan kita juga kepo nggak sih sultan-sultan apa aja sih yang ada di kerajaan Aceh? Nah, jadi sultan pertamanya itu, dia pendirinya itu adalah Sultan Ali Mugayat Shah. Itu tahun 1507 sampai 1530. Lalu sultan yang kedua itu Sultan Alauddin Riayat Shah. Lalu dilanjutkan dengan sultan yang mencapai kejayaan yaitu Sultan Iskandar Muda. Setelah dia mencapai kejayaan, ada sultan yang melanjuti lagi yaitu Sultan Iskandar Thani. Setelahnya dipimpin juga oleh beberapa sultanah atau ratu. Dan runtuhnya itu karena perebutan kekuasaan internal, konflik antara bangsawan dan ulama, melemahnya ekonomi dan kekuatan militer, serta tekanan dan serangan dari Belanda atau VOC. Oh, kayak gitu ternyata. Jujur, aku baru tahu sih. Ternyata seru banget dan menarik banget kerajaan ini, ya kan guys? Nah, coba deh kita lanjut.
Oke, sekarang aku yang ngejelasin. Jadi, Kesultanan Demak itu awal berdirinya tuh tahun 1500 sampai 1568. Nah, didiriinnya itu sama Raden Patah. Nah, tapi awalnya Kesultanan Demak itu berdirinya masih ada di wilayah Kabupaten yang ada di Kerajaan Majapahit. Kok bisa sih dia memimpin kerajaan Demak tapi masih di bawah pemimpinan kerajaan lain? Nah, karena Raden Patah itu tuh anaknya dari Brawijaya V, yang dimana waktu itu dia salah satu raja dari Kerajaan Majapahit. Nah, dia itu anak dari Putri Campa. Putri Campa itu permaisurinya si Brawijaya V. Asalnya tuh dari Vietnam. Nah, kenapa mereka bisa bareng? Karena sultan-sultan dulu kan biasanya punya banyak permaisuri. Nah, Putri Campa itu merupakan salah satu permaisurinya dan punya anak itu Raden Patah. Tapi karena waktu itu kerajaan Majapahit udah mulai melemah, karena adanya pemberontakan internal dan konflik kekuasaan, Raden Patah itu memisahkan diri dan membangun pusat penyebaran agama Islam di hutan Gagahwangi atau Bintara. Itu tuh salah satu peninggalan dari kerajaan Majapahit. Nah, di bawah kepemimpinan si Raden Patah ini, Demak berkembang pesat menjadi pelabuhan dagang utama dan pusat dakwah yang didukung oleh para wali songo dan ditandai dengan berdirinya Masjid Agung Demak. Nah, selanjutnya aku nyebutin sultan-sultannya ya. Oke. Jadi tadi yang pertama itu Raden Patah yang udah aku kasih tahu. Terus ada Pati Unus, Sultan Trenggana, Sultan Prawoto, dan yang terakhir itu Arya Penangsang. Terus yang mencapai puncak kejayaannya siapa, Ral? Nah, yang mencapai puncak kejayaannya itu ada Sultan Trenggana karena dia melakukan ekspansi dagang Kesultanan Demak ke wilayah Jatim dan juga Sunda Kelapa. Terus ada hal menarik apa lagi dari kesultanan itu? Paling tinggal runtuhnya aja sih. Gimana tuh runtuhnya? Nah, jadi keruntuhan Kesultanan Demak itu karena awalnya kan si Sultan Trenggana itu wafat ya. Kan dia membawa puncak kejayaan. Nah, setelah itu tuh mereka kayak ada konflik perang saudara gitu. Nah, kayak misalkan Pangeran Prawoto sama Arya Penangsang. Mereka kan masih saudara. Nah, konflik darah ini baru berakhir pas Jaka Tingkir atau Hadiwijaya itu mengalahkan Arya Penangsang pada tahun 1568. Nah, pada tahun itu juga Jaka Tingkir itu berhasil memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang yang menandai berakhirnya era Kesultanan Demak dan dimulainya periode Kesultanan Pajang. Jadi gitu. Gitu. Nah, jadi sekarang kita udah tahu kan 3 kerajaan yang super menarik itu. Yes. Nah, jadi sekian penjelasan dari kami. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.